Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara kita menguji homogenitas data menggunakan SPSS, di mana kita akan memakai uji homogenitas one way ANOVA. Ya, pada kesempatan ini silahkan teman-teman saksikan video berikut. Pertama sekali, tentu teman-teman kita sudah memiliki data ataupun hasil penelitian kita. Jadi pada kesempatan ini saya akan langsung saja memberikan sebuah contoh yang sudah saya disediakan. Kita akan membuka contoh datanya. Ya. Ini. Jadi ada satu yang bentuk Excel dan satu bentuk SPSS yang sudah saya entrykan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pahami dulu bagaimana cara uji homogenitas one way ANOVA ya. Nah, uji homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Jadi kita ingin melihat apakah data-data kita itu sebenarnya homogen atau tidak, atau justru setelah kita uji nanti tidak homogen, berarti tidak cocok kita gunakan untuk penelitian lanjutan. Seperti itu. Nah, misalnya kita memiliki beberapa variabel ya, tapi kali ini saya akan contohkan satu variabel saja yang saya sebut namanya variabel X. Ya, kita buka. Nah, di variabel X ini kita memiliki data sebanyak 40 ya, mulai dari 65 sampai 103. Ya, ini ada jumlahnya 40 teman-teman. Nah, mulai dari 65 sampai 103 ini, sebelum kita uji, kita buat dulu kelompok datanya. Ya, bagaimana cara pembuatan kelompok datanya? Cukup mudah, tinggal teman-teman membuat seperti yang ini, ya. Jadi data yang kita miliki tadi kita kelompokkan dari beberapa kelompok, ya. Apakah ada ketentuannya? Jadi secara statistik tidak ada ketentuan baku kita mau membagi ke kelompok berapa, teman-teman, atau kelompok berapa ya. Tapi kita bisa melihat pembagian kelompok merata seperti yang saya buat ini. Setelah kita lihat ada 40 data, berarti bisa kita lakukan 5 kelompok data. Artinya setiap kelompok ada 8 data. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, teman-teman juga bisa membedakan dengan cara yang lain. Misalnya teman-teman ingin membuat 8 kelompok, berarti setiap kelompoknya itu ada 5. Nah, itu saya serahkan ke teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya setelah membagi kelompok ini, kita buka aplikasi SPSS kita ya. Kita input data ini ke dalam SPSS. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kita cukup mudah ya untuk membuat ataupun mengentry data ke dalam SPSS. Kita fokus ke kelompok data ini. Jadi sebelumnya kita buat dulu atau kita buat dulu nama, kemudian kelompok ya. Namanya numerik dan kelompoknya juga numerik. Tergantung teman-teman mau apakah desimalnya 0 atau lebih ya. Tergantung teman-teman. Yang pasti ketika kita menginput ini, berarti data yang Excel tadi, data yang variabel X ini yang saya maksud adalah ini kita input ke dalam nama data ya, data variabel X. Kemudian yang pengelompokan data ini kita input di variabel kelompok
di SPSS-nya. Jadi hasilnya teman-teman bisa dilihat seperti di data view berikut. Ya, 65 kelompok 1, 98 kelompok 1, sampai seterusnya saya bagikan secara merata seperti yang ada di Excel tadi, sehingga hasilnya tetap 40 data. Oke. Nah, untuk uji homogenitas melalui one way ANOVA tadi, kita bisa menuju ke analyze, kemudian kita pilih lagi compare means ya, ini. Kemudian kita menuju ke one way ANOVA. Kita klik, maka ada lembar perintah di sini teman-teman. Ya, lembar perintah ini kita jadikan sebagai satu dependent list, kemudian satu lagi faktor. Ya, dependent list ini atau variabel dependennya ini kita pindahkan nama ke kanan dependent list. Kemudian yang kelompok kita pilih yang sebagai faktor variabel. Oke. Setelah itu di sisi kanan ini kita melihat ada beberapa pilihan. Yang kita pilih adalah option, kemudian kita pilih yang homogenitas of variance test. Ya, tergantung teman-teman mau pilih beberapa, tapi intinya kalau untuk menguji one way ANOVA berarti kita pilih yang homogeneity of variance test. Oke, kita klik continue. Kemudian kita pilih lagi OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tapi sebelum kita membaca hasil ini, kita coba kembali lagi ke Excel yang sudah saya sediakan tadi. Nah, ketentuan uji dalam uji homogenitas one way ANOVA adalah yang pertama, tentu kita langsung ke hipotesisnya ya. Hipotesis 0 itu nilai variabel X berasal dari populasi yang homogen. Nah, sedangkan hipotesis satunya nilai variabel X bukan berasal dari populasi yang homogen. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ingin melihat data yang kita miliki itu apakah homogen atau tidak. Nah, ketentuannya adalah jika signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak. Ya, H0 yang ini ditolak, H1-nya diterima. Berarti yang diterima yang ini ya. Kemudian jika signifikan lebih besar alfa 0,05, ya maka H0 diterima, H0 yang ini diterima ya. Kemudian H1-nya ditolak, H1-nya ditolak. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya melalui ketentuan uji ini, apakah data kita homogen atau tidak. Kita lihat kembali. Ya, ini dia hasil dari test of homogeneity of variance tadi, teman-teman. Nah, Levene statistik ya 0,619 dan uji signifikannya 0,652 ya. Nah, fokus kita adalah uji signifikan. Jadi melihat bahwa data setelah kita uji ternyata data kita signifikannya adalah 0,659. Kembali ke uji statistik tadi, kita lihat hasilnya atau kesimpulannya berdasarkan grup statistik yang kita lakukan tadi, bahwa sampel setiap kelompok berjumlah 8. Ini yang awal saya sebutkan tadi, sehingga total sampelnya menjadi 40. Tes resultnya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, Levene statistiknya 0,619 dengan nilai signifikan diperoleh 0,659. Jadi, karena nilai signifikan sebesar 0,659 lebih besar ya, lebih besar dari 0,05, maka terima H0
tolak H1. Ya, kita lihat terima H0, ya berarti yang diterima di sini adalah nilai variabel X berasal dari populasi yang homogen. Ya, berarti bisa kita sebutkan bahwa data yang tadi kita miliki, yang variabel X ini ketika kita uji dengan homogenitas one way ANOVA, berarti data kita homogen. Ya, seperti itu teman-teman, cukup mudah untuk ujinya ketika kita menggunakan aplikasi pengolah data. Jadi saya harapkan ketika kita tahu secara aplikasi seperti ini, tetapi mungkin lebih baik juga ditambah dengan pemahaman akan pengerjaan secara manual seperti itu. Demikian teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Nah, kalau ada yang ingin disampaikan juga boleh langsung di channel ini, sehingga teman-teman selalu update dan juga bisa memberikan support ya, untuk subscribe, kemudian share dan komen video ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.